Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Tak terasa kita sudah mau masuk ke penghujung minggu ini. Dan biarlah di penghujung minggu ini kita bersama-sama percaya bahwa kita ini milik Tuhan. Jadi kalau kita kehilangan barang aja kita cari sampai dapat. Kita punya barang kita rawat luar biasa. Apalagi Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, maka Dia akan jaga dan pelihara kita. Mari bersama-sama kita dengan keberanian dan tidak khawatir. Hari ini kita pujikan NKB 184, NKB 184 bait pertama dan yang kedua. Engkau milikku abadi. NKB 184 bait pertama dan kedua, engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau bersusah payah menghadapi tantangan dan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kalau kami bersama dengan Tuhan, segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi tidak akan berarti. Kami serahkan, biarlah firman Tuhan menjadi pegangan kami pada hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka sama-sama Ayub 33, Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 22. Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 22. Ayub pasal 33 ayat 14 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tertidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan Ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Allah yang kreatif. Bapak saudara, Elihu hendak meyakinkan Ayub bahwa pendapatnya dia itu diilhami dari hikmat Allah. Karena itu ia menyatakan bahwa perkataan ini keluar dari hati yang jujur dan bukan sekedar merasa lega. Dan dalam hal ini Elihu sedang menyalahgunakan ajaran yang benar untuk menyalahkan pembelaan diri Ayub. Bapak saudara, Allah punya banyak cara kreatif untuk menyatakan rencana dan kehendaknya kepada umat manusia. Bahkan Elihu menyatakan bahwa Tuhan bisa menyatakan diri melalui mimpi. Sesungguhnya Elihu ini hanya ingin menyatakan bahwa penderitaan berat yang dialami Ayub harus dilihat sebagai salah satu cara Allah berkomunikasi dan menyatakan kehendaknya. Bukan cuma soal menghukum, menyatakan kedaulatannya, menyatakan kekuasaannya terhadap Ayub. Tetapi rupanya Ayub tidak peka memahami cara kerja Allah. Karena itu Ayub membutuhkan malaikat Allah sebagai mediator dan menyatakan jalan yang benar agar Ayub terlepas dari penderitaan. Nah, tentu saja melalui penderitaan seseorang dapat berjumpa dengan Tuhan. Dalam penderitaan ada makna rohani yang mendorong seseorang melakukan pengakuan akan kebergantungan kepada kemahakuasaan Tuhan semata. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melakukan generalisasi atau disamaratakan terhadap penderitaan seseorang yang diakibatkan dari satu dosa dan kejahatan yang dilakukannya. Dan setiap orang beda pengalaman yang bersama dengan Tuhan. Tidak selalu penderitaan disebabkan oleh perilaku jahat seseorang. Selalu ada kemungkinan bahwa penderitaan seseorang bisa terjadi akibat kesalahan kejahatan orang lain. Contoh, bukankah Yesus mengalami penderitaan yang ia lalui dan menerima salib? Itu bukan karena kesalahannya, tapi karena manusia. Nah, Allah dapat berbicara kepada kita melalui pengalaman hidup yang nyata. Ada kemungkinan bahwa Ia hendak menunjukkan pemeliharaannya, bisa juga teguran, supaya kita nggak jatuhnya makin dalam.
Setiap saat Tuhan bisa berkomunikasi kepada kita, bisa lewat Alkitab, lewat mimpi, kejadian orang, bertemu dengan orang lain, baik itu bisa lewat sukacita, lewat duka cita. Semoga hari ini kita peka dan terbuka terhadap cara komunikasi Tuhan kepada kita yang kreatif. Amin. Tuhan mampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan punya cara yang kreatif. Kami adalah orang-orang yang seringkali mengandalkan ego kami sering mengandalkan kemampuan kami. Sehingga kami seringkali mencoba memaknai semua kejadian hidup kami seolah-olah kami tahu tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu cara kerjanya dari A ke B aja, 1+1 sama dengan 2. Tetapi kami percaya bahwa cara Tuhan cara yang lebih kreatif, cara yang melampaui akal kami. Sehingga kalau kejadian hidup kami nggak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, ajarkan kami percaya bahwa ini cara Tuhan yang mungkin saat ini belum kami bisa pahami. Tapi berikutnya setelah dilalui, kami lihat ke belakang baru kami bisa menyadari betapa Tuhan sayang dan Tuhan juga menginginkan kami bertumbuh. Kami serahkan perjuangan dan pergumulan kami hari ini ke dalam tangan-Mu dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, sekolah, apapun yang kami tempuh. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.